segera masuk ke tempat ibadah. Kita mulai doa pagi hari ini. Kita berdoa, kita beribadah. Hidup kami di bumi kami biarlah Tuhan kami bertemu dengan Engkau, kami bersekutu dengan Engkau.
terjadi sesuatu mukjizat Tuhan tempat ini Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan pagi hari ini Tuhan, biar jemaat-Mu yang masih ada di jalan Tuhan, lalu lindungi, tebus mereka dengan darah-Mu, dengan kuasa-Mu, biar mereka sampai tempat ini Tuhan. Tuhan, terima kasih sepanjang minggu ini. Terima kasih, kami berdoa juga Tuhan untuk setiap daripada pelayan Engkau Tuhan yang melayani Tuhan di pagi hari ini. Urapi Tuhan, mulai daripada Asya Tuhan yang melayani Tuhan di musik yang membawakan Tuhan persembahan, lagu persembahan, lagu pujian. Kau urapi setiap yang melayani Tuhan. Berdoa Tuhan untuk yang membawakan firman, Engkau urapi, Kau pakai dengan luar biasa Tuhan. Kau pakai firman yang akan dibagikan Tuhan. Urapi Tuhan, biar firman itu bertumbuh dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih. Juga berdoa untuk persembahan Tuhan. Engkau urapi Tuhan yang membawakannya. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Terima kasih kami mau mendengarkan firman Engkau. Kami mau melayani Engkau. Kami mau bersuka cita karena kebaikan Engkau Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman Engkau. Kami siap untuk memuliakan nama Engkau pagi hari ini Tuhan. Hanya nama Engkau saja yang kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Kami percaya semua yang ada di tempat ini Tuhan dapatkan berkat daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Di masa sulit kita masih bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita sama-sama bersuka cita dalam Tuhan. Mari kita berikan senyum yang terbaik, walaupun hanya Tuhan dan kita sendiri yang tahu, karena kita pakai orang sadar. Mari kita sama-sama berikan yang terbaik bagi Tuhan. Berikan sama-sama buat Tuhan kita.
Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau memberikan kami kemenangan ya Tuhan. Berapa Engkau ya Tuhan, dan pengucapan syukur ya Tuhan. Kami mau sama-sama satukan hati kami memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan Engkau yang sungguh baik ya Tuhan. Engkau pernah melepaskan kami dan selalu ada bersama kami. Yang tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan.
Saya percaya bahwa Tuhan akan bekerja lebih lagi di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Coba bilang kiri kanan, amin. Amin. Saudara, saya mau bagikan hari ini tentang sebuah nilai, ya, tentang sebuah nilai. Kalau kita berbicara mengenai nilai, mulai dari nilai kalau di sekolah itu ada nilai angka, ya. Untuk orang bisa lulus atau orang bisa naik kelas biasanya dikasih jumlah angka tertentu untuk bisa pass, untuk bisa lulus, ya. Dan saya melihat kalau dari raport-raport anak-anak sekarang, ya, bahwa nilai yang diberikan dahulu zaman saya sama yang sekarang untuk bisa pass atau untuk bisa lulus dari satu atau naik kelas itu semakin tinggi, ya, semakin tinggi. Standarnya itu semakin naik, ya. Jadi namanya KKM, ya. Nah, dulu KKM saya kalau udah lewat udah nilai 6 berarti sudah cukup, ya. Kalau di bawah 6 itu udah warnanya tuh merah, ya. Kalau 6 ke atas sudah cukup. Tapi ternyata saat ini KKM anak-anak itu berubah, ya. 7,7. Kalau di bawah 7 nilai 6 berarti belum lulus, ya, harus diulang. Nah, jadi kalau harus diulang ujian lagi, semakin lama semakin naik, ya, kalau yang saya lihat. Hari ini saya mau bicara mengenai sebuah nilai di dalam kerajaan Allah. Saya belajar mengenai apa yang Tuhan mau, ya. Tadi firman Tuhan tadi lalu kali hidup menggenapi firman-Nya. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita untuk menggenapi firman Tuhan, ya. Nilai seperti apa? Seringkali kita mengatakan bahwa saya mau jadi garam dunia, saya mau jadi terang dunia. Terang yang kayak gimana? Lampu neon, LED, lampunya kuning, atau lampunya yang panjang. Terang seperti apa ya? Kita merasa bahwa itu yang memang Tuhan mau, ya. Nah, kadang-kadang waktu kita berpikir seperti itu, saya mulai berpikir, oh iya, kayaknya kalau kita mau jadi terang, berarti kita harus membawa nilai kerajaan Allah di dalam dunia ini. Amin. Yang artinya hidupku menggenapi firman-Mu supaya dunia bisa melihat atau dunia bisa merasakan, oh ini loh ada terang loh, gitu ya. Jadi waktu saya berpikir, oh iya berarti nilai apa yang memang yang paling mendasar, ya. Kalau sekarang saya kata nilai apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Akhirnya Tuhan berbicara mengenai satu karakter. Coba bilang ke kanan, karakter. Kita buka di Yakobus 1 ayat 12. Bisa ditampilkan di sini. Saya bacakan, ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihinya. Saudara kepikir nggak kenapa Abraham dikatakan bapak orang beriman? Karena kalau kita lihat ceritanya, ada ujian yang demi ujian yang Tuhan berikan. Salah satu ujian terbesarnya adalah waktu dia harus mengorbankan Ishak dan menyembelih untuk menjadi korban bakaran. Dan saya melihat bahwa untuk Tuhan membangun kehidupan kita akan ada ujian di mana firman Tuhan mengatakan kita ini akan tahan uji nggak, ya? Akan tahan uji nggak? Saudara, saya ingat mengenai seorang pelari. Kalau seorang pelari itu, kalau kita tahu, kita itu, saya bukan ilmuwan saudara, tapi kita tahu bahwa waktu kita mau lari, kalau kita nggak makan atau kita nggak punya asupan energi di dalam kehidupan kita, ya,
kita akan sulit untuk berlari, ya kan? Mungkin pada pagi hari kita lupa makan ya, kita lari. Mungkin asupan atau energi atau zat di dalam tubuh kita yang kemarin kita pakai untuk berlari hari ini. Ya, sampai di dalam batasnya energi itu yang tadi dari makanan berubah menjadi energi untuk kita pakai. Ya, kalau orang-orang yang suka olahraga mungkin lebih ngerti ya. Sampai di dalam batasnya itu habis. Dan seorang pelari biasanya ada target ya, pelari 100 meter, 1K, 2K, 3K, ya kan? Dan pada waktu dia tahu dia targetnya 3 kilo, dia baru lari 2 kilo, masih ada 1 kilo lagi, tetapi energinya sudah habis, ya, energinya sudah habis. Itu yang dikatakan namanya membentur tembok. Mereka katakan membentur tembok. Udah habis energinya, udah gak bisa bikin apa-apa. Akhirnya dia pakai apa? Dia ada namanya kekuatan ekstra. Amin. Dia berpikir sedemikian rupa sebagai seorang pelari, gimana caranya untuk dia menyelesaikan pertandingan itu. Dia bukan berpikir mengenai bagaimana saya melewati pelari ini, bukan. Tetapi poinnya dia, gimana saya menyelesaikan pertandingan ini. Disitulah tahan puji dibentuk dalam kehidupan kita sebagai karakter Kristus. Mungkin ada banyak di dalam waktu kita mengatakan, Tuhan, saya sudah membentuk tembok, masalah saya sudah terlalu besar, gak mungkin lagi beres, gak mungkin selesai, saya udah gak mampu lagi Tuhan. Please Tuhan, ambil aja sekarang Tuhan, selesai itu. Tuhan bilang, belum selesai, pertandingannya masih berapa tahun lagi, gak bisa sekarang selesainya. Ada banyak kita membentuk tembok. Tapi firman Tuhan hari ini bukan bicara mengenai kekuatan jasmani, tetapi kekuatan rohani. Bicara mengenai karakter Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Itu terbentuk dari tadi, hidupku mengenapi firman-Mu. Itu berbicara mengenai firman yang hidup di dalam kita. Pada waktu kita berhenti mengasup firman dalam kehidupan kita, pada waktu kita mulai memakai kekuatan kita akan masuk di dalam namanya membentuk tembok. Sekuat-kuatnya kita atau sehebat-hebatnya kita melayani Tuhan, kita udah WL, kita udah khotbah, kita udah pelayanan ini A, B, C, D sampai Z, tapi pada waktu kita membentur tembok, kita sama seperti yang tadi. Kita akan give up, kita akan menyerah, kita akan bilang sama Tuhan, Tuhan ambil saya sekarang. Kita akan merasa bahwa ini udah bukan saya lagi yang bisa hidup. Pada saat itulah kita mengandalkan Tuhan. Pada saat itulah kita bisa mengatakan, Tuhan, kalau saya bisa hidup sampai saat ini, it's because of the grace of God. Kalau saya bisa kuat menghadapi tantangan ini, it's because the grace. Kalau saya masih bisa kerja bolak-balik ke Jakarta naik kereta, saya bisa lewati ini semua ya Pak Ibu, atau ini it's because of the grace of God. Kalau saya bisa sehat sampai hari ini, it's because the grace of God. Tapi yang masalah adalah banyak dari kita nggak mau membentur tembok. Banyak dari kita kalah sebelum hal itu terjadi. Amin. Depan tembok, udah deh, hibrid deh, udah deh, saya lari pelarian di tempat yang lain. Udah deh, dengaranmu Tuhan, capek jadi anak Tuhan, capek nih hidup disiplin mulu, capek nih ditegur mulu, capek nih Tuhan dimuridkan, capek. Dan saya hidup seperti orang dunia. Saya belajar saudara mengenai nilai yang ada di dalam diri kita. Kalau saya sering sekarang bergaul atau mulai banyak sekali berinteraksi dengan sejak COVID ini ya saudara, dengan
orang-orang di dunia ini, artinya saudara-saudara saya yang bukan orang yang datang ke gereja setiap hari Minggu. Saya mulai sering berinteraksi bagaimana caranya Tuhan bisa memenangkan mereka. Tapi dari situ saya menyadari satu hal, iya ya, ada satu nilai yang kita miliki yang mereka nggak miliki. Ya, jadi senantiasa mereka selalu bilang, kok bisa ya Lin? Kok bisa ya kamu melakukan hal ini? Kok bisa ya anak-anak seperti ini? Kok bisa kamu tetap percaya? Karena satu hal simpel, saudara. Kita melakukan kebaikan atau kita melayani Tuhan. Ya, kita melayani Tuhan ya. Bukan karena kita mau mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Kita melayani Tuhan, it's because kita merasakan anugerah Tuhan itu besar dalam diri kita. Sehingga kita nggak hitung-hitungan, ya kan? Nah, kebalikan. Kalau dunia, oke. Saudara, saya bikin ini, kamu bikin apa dong sama saya? Saya begini, saya kasih ini sama Tuhan. Tuhan bisa kasih apa sama saya? Tuhan harus kasih saya keselamatan. Kalau kita, nilai kita bukan mengejar bagaimana kita harus masuk surga, tetapi nilai yang kita kejar bagaimana kita harus tadi menggenapi firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan mau membentuk karakter kita melalui setiap ujian yang kita dapatkan di dalam kehidupan ini. Amin, saudara. Kadang-kadang kita frustrasi. Kenapa kita frustrasi? Karena kita punya ekspektasi atau pengharapan kita sama yang kenyataan terjadi itu jauh bedanya. Tuhan sudah lakukan ini, kok hasilnya seperti ini? Kok saya sepertinya Tuhan gak tolong ya di dalam kehidupan saya dalam setiap hari. Kalau kita masih mempunyai nilai seperti dunia, kita akan seperti itu, saudara. Komplain, marah, mempertanyakan Tuhan itu masih ada atau enggak, mau tolong atau enggak, komplain mengenai orang-orang Kristen, kok orang-orang Kristen enggak bantu saya. Kita komplain dengan keadaan, situasi, dan kita mengatakan Tuhan capek nih jadi orang Kristen nih. Saudara, waktu kita membawa nilai kerajaan Tuhan, ya, kita membawa terang Tuhan, kita memang harus mempunyai nilai yang lebih tinggi dari standar yang ada di dalam dunia, saudara. Amin? Amin? Ya, itu yang namanya membentuk tembok. Energi yang kita pakai itu sampai di sini atau kita mau terus push? Ya. Salah satu tujuan Tuhan masih menempatkan kita di dunia ini, ya, supaya kita menularkan nilai atau budaya kerajaan surga itu yang adalah karakter Kristus. Tuhan tidak pernah memilih kenyamanan di atas pembentukan karakter, nggak pernah ada kenyamanan untuk suatu pembentukan karakter. Kenyamanan itu adalah bonus. Amin? Amin? Bonus, saudara. Saudara, beberapa minggu yang lalu, saudara, tiba-tiba kita nggak mengharapkan, nggak meminta, tapi ada bonus yang Tuhan berikan pada kita, keluarga. Jadi tiba-tiba kakak ipar saya datang ke rumah, bawa TV gede, saudara, which is itu baru ya. Dia jalan satu harian ke Bogor, tiba-tiba udah mau tutup nih Botani, dia mampir di Botani. Dia mampir di Botani, dia pikir beliin TV. Dia tanya sama David, TV di rumah ukuran berapa? Dia bisa salah sebutin aja ukurannya. Saya mau beli yang lebih besar dari ukuran itu. Saudara, waktu TV itu datang, buat saya itu adalah bonus, saudara. Karena kalau dipikir-pikir, saya perlu TV apa enggak? Enggak sih, kalau gitu. Itu kan bonus ya. Kita nggak minta, tapi itu bonus. Saudara, kadang-kadang bonus-bonus seperti itu akan mencok-mencok dalam kehidupan kita. Bukan karena kita minta. Jadi saya bilang, kalau boleh pilih, suruh beliin TV atau freezer, saya mau minta dibeliin freezer, saudara. Kita nggak bisa milih ya.
karakter kita. TV itu nggak bisa bentuk karakter saya. Amin. Berkat itu nggak bisa bentuk karakter kita. Kita cuma bisa bersyukur, terima kasih Tuhan, tapi nggak bisa bentuk karakter kita. Kalau karakter kita hanya bisa dibentuk pada waktu kita menghadapi tantangan. Saya ingat kalau bicara mengenai kerajaan, saudara, kerajaan di Inggris kan negaranya kerajaan. Kita termasuk famous gitu loh, dari Ratu Elizabeth, Idai, Pangeran Charles dan anak-anak itu jadi sorotan. Tapi saudara tahu nggak, untuk kehidupan mereka dari kecil, mereka dibentuk dengan nilai-nilai kerajaan. Enak nggak? Nggak enak. Cara duduk, cara bicara, cara makan, semuanya dipoles, dibentuk. Nggak nyaman pasti mereka. Ya, sampai nggak tahu ada yang mau keluar, biarin ya. Salah satu anaknya Linda keluar, saya nggak mau ada di dalam kerajaan. Capek. Apakah kita termasuk orang-orang yang keluar dari nilai kerajaan? Tapi hari ini saya mau katakan bahwa kita punya keputusan. Ya. Saya ingat satu cerita mengenai Ratu Wasti, ya, yang waktu itu Esther menggantikan dia. Saudara pernah dengar di dalam sekolah minggu? Jadi Ratu Wasti ini tahu semuanya protokol kerajaan, ya. Kalau dia nggak diundang datang, dia nggak boleh datang. Tapi pada waktu itu Ratu Wasti itu berpikir, saya mau melawan, atau saya merasa bahwa saya nggak nyaman dengan kondisi saya diundang oleh raja. Di dalam pada waktu itu dia ada sekelompok pria yang bersama-sama dengan raja itu, orang-orangnya itu menurut dia orang-orang mabuk dan kejam. Saya nggak mau datang. Dan dia menolak permintaan raja. Dia tahu konsekuensinya. Dia tahu pada waktu itu konsekuensinya berarti dia akan diusir dari tahta. Yang akhirnya kita tahu benar dia diusir dari tahta. Kita sebagai anak-anak kerajaan Allah sebenarnya tahu setiap konsekuensi yang ada. Tapi apakah kita mau tetap di dalam kerajaan atau keluar dari kerajaan? Atau kita mau tetap dibentuk oleh Tuhan atau keluar dari pembentukan Tuhan? Ibrani 13 ayat 8, ya. Saat kita melihat gambar Allah dan melihat karakternya Allah, kita menemukan bahwa firman Tuhan mengatakan Yesus Kristus itu tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, sampai selama-lamanya. Tidak pernah berubah dan selalu dapat dipercaya. Kita harus percayai bahwa Tuhan itu selalu setia dan jujur dalam karakternya dia. Setiap hasil daripada kehidupannya Tuhan itu juga mengatakan bahwa di Amsal 18 ayat 10, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Saudara, waktu kita melihat bahwa kita waktu bergantung sama Tuhan di dalam semua keadaan, bukan bergantung sama manusia, kita akan tetap kuat, kita akan tetap berlari, kita nggak akan berhenti untuk membentuk tembok, dan kita akan menjadi selamat. Amin. Arti daripada karakter sebenarnya adalah whole, seluruhnya, atau bisa dibilang dengan integritas kehidupan. Pada waktu secara keseluruhan dalam kehidupan kita, setiap area dalam kehidupan kita mau menggantungkan semuanya kepada kedaulatan Tuhan, yang akhirnya integritas Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita bisa menjadi terandaikan. Amin. Nah, ada satu perumpamaan bagus mengenai rasa sakit yang kita alami di dalam menghadapi semua tantangan atau tahan uji ini.
Saya kasih contoh saudara mengenai satu garam. Satu garam yang ditaruh di gelas, ya, satu sendok garam makan taruh dalam satu gelas, wadahnya itu gelas isi air. Kita aduk, atau kita minum, asin banget, rasanya enak banget. Garam itu seperti masalah yang kita hadapi. Kalau kita tampung di dalam satu nilai dunia atau cara dunia menghadapi tantangan itu, mungkin kita akan keasinan, kita akan muntah. Tapi pada waktu garam itu ditaruh di danau dan kita rasa danau itu asin nggak asin, karena wadahnya itu adalah danau lebih besar. Sama juga dengan kehidupan kita, untuk kita saat ini hadapi semua masalah kita. Kalau kehidupan kita itu dengan standarnya dunia satu gelas air, saudara, akan sakit, akan menderita dengan semua permasalahan kita. Tapi waktu kita membesarkan wadah kita taruh di danaunya Tuhan, masalahnya itu nggak terasa, saudara. Sakit, tapi kebal. Ya, artinya kita merasakan sakit, tapi kita nggak merasakan sakit. Saya percaya pada waktu Tuhan Yesus di kayu salib, membentur temboknya bukan di kayu salib saja, tapi pada waktu dia di Taman Getsemani. Waktu dia mengatakan, Tuhan, biarkan cawan ini lalu daripadaku. Di situ dia bekerja. Setelah itu dia membiarkan kekuatan Tuhan bekerja dalam kehidupan. Rasa sakit waktu dicambuk, rasa sakit waktu dilempar batu, bahkan pada waktu mahkota duri ditaruh, itu udah gak sakit lagi, saudara. Kebal. Amin, saudara. Saat ini saya percaya banyak dari kita mengalami banyak sakit. Artinya bukan sakit badan saja, saudara. Dengan semua permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita, kita mengalami masa-masa yang sulit. Hidup ini memang sulit. Kesulitan itulah yang memungkinkan kita untuk bertumbuh. Yang saya katakan tadi, tahan uji. Ingat, kita masih di bumi, bukan di surga. Amin. Kalau kita hanya pakai ayat Yohanes 10 ayat 10 yang mengatakan hidup yang berlimpah yang Tuhan inginkan, berarti yang menurut kita yang namanya satu kebahagiaan adalah kesehatan yang sempurna, gaya hidup yang nyaman, kebahagiaan yang terus-menerus, realisasi impian kita terjawab, bantuan instan dari Tuhan dalam menghadapi semua masalah kehidupan kita. Menurut kita, itu hidup berkelimpahan. Tapi saudara bisa tahu, ada banyak orang menghadapi semua ini, artinya mengalami semua ini, tapi tetap kosong. Hidup berkelimpahan bukan pada waktu kita menghadapi semua, kita mendapatkan semua berkat-berkat Tuhan. Hidup berlimpahan pada waktu kita membentur tembok dan kita tetap berlari. Itu adalah hidup berkelimpahan. Hari ini saudara, kalau Tuhan ingin membentuk karakter kita keluar dari kenyamanan kita, jangan takut, karena saudara akan mengalami kehidupan yang berkelimpahan. Amin, saudara. Bonus Tuhan is on the way. The best is yet to come. Yang terbaik pasti datang untuk kehidupan kita. Kita nggak minta, Tuhan kasih. Nggak kepikiran, Tuhan kasih. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri. Bapa di surga, kami tahu Tuhan bahwa tantangan yang kami hadapi adalah ujian daripada karakter yang Tuhan ingin bentuk dalam kehidupan kami, sehingga kami mempunyai karakter Kristus. Tujuan kenapa kami
supaya kami bisa jadi terang dan garam dalam dunia ini. Kalau kami tidak memiliki karakter Kristus, terang kami menjadi bulat dan garam kami menjadi hamba. Kami nggak mampu, Tuhan, menerangi sekitar kami. Kami tidak mampu, Tuhan, memberikan rasa bagi saudara-saudara kami, tetangga kami, keluarga kami, teman-teman kami. Hari ini Tuhan kami berdoa, kami mau memberi rasa, kami mau menerangi Tuhan dengan setiap ujian-ujian Kau berikan dalam kehidupan kami. Kalau ada saudara-saudara kami di tempat ini sudah mau give-up, menyerah, kalah, capek Tuhan tinggal dalam kerajaan Tuhan, hidup dengan value dan nilai kerajaan Tuhan. Saya mau pindah aja Tuhan, hidup dengan nilai value kerajaan yang lain, kerajaan dunia ini. Hari ini Tuhan, saya mau encourage setiap saudara di tempat ini. Jangan lepaskan kepercayaan dan keyakinan yang Tuhan berikan dalam hidup. Jangan dukakan Roh Kudus. Jangan buang kehidupanmu yang sangat berharga untuk sesuatu yang hanya bernilai dengan materi. Jangan buang semua apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kerohanianmu untuk sesuatu yang jasmani. Hari ini Tuhan mengatakan engkau adalah imamat yang kerajani, umat kepunyaan Allah. Hari ini kamu menjadi imamat yang kerajani dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Kami adalah umat kepunyaan Engkau Tuhan. Hari ini Tuhan kamu hidup dengan cara-caramu Tuhan, nilai-nilai Tuhan, karakter-karaktermu Tuhan. Kami akan membentur banyak tembok dalam area kehidupan kami yang terbentuk dengan semua kenyamanan yang kami sudah pikir itu cukup. Tapi hari ini Tuhan, waktu itu terjadi dalam kehidupan kami mau bangkit dan bilang, Tuhan, saya nggak mau nyerah, saya harus terus bangkit, saya terus berdiri, saya harus terus lari, saya harus tetap jadi pemenang, saya harus tetap menjadi pemenang sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima kasih untuk satu kehidupan ini Tuhan, yang untuk mengenapi firman Tuhan. Tuhan bersama kami, Tuhan ada di dalam kami, dan kami lebih dari pemenang dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Silakan duduk, saudara. Bapak Ibu diberkati pada pagi hari ini. Kita disadarkan oleh firman Tuhan. Saya percaya saat kita keluar dari situ nanti, kita akan semakin dibentuk, saudara, semakin serupa dengan karakter Kristus. Amin. Terima kasih untuk Pastor dan kawan untuk firman Tuhan yang bagi kita pagi hari ini. Kita akan memberikan yang terbaik pada pagi hari ini. Seperti biasa di era new normal, kita akan memberikannya di belakang, saudara. Saat nanti saudara keluar di pintu itu, kita akan sediakan box yang bisa saudara taruh. Untuk yang belum menerima amplop, bisa angkat tangan biar tim Asyad bisa menolong. Di kolom amplop persembahan tersebut, saudara bisa cantumkan untuk perpuluhan, persembahan atau feed the city, untuk dana misi dan dana gereja, saudara. Oke, kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu ini.
happy birthday kepada Ibu Linda. Bapak Masato, Liani pada tanggal 12 Agustus. Kristela Apriana, Youth Night Legacy akan diadakan hari Sabtu via online. Info lebih lanjut bisa menghubungi Youth Leader WhatsApp Group. Saya undang untuk kita bangkit berdiri untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita saudara pulang dengan damai sejahtera Tuhan. Amin saudara. Saya ingatkan lagi pulang ke rumah bersih ya untuk orang-orang yang tinggal di rumah supaya mereka tidak ada virus-virus yang nempel dalam kehidupan yang bukan baju-baju bukan hidup. Ya jadi bebersih, beberes badan semuanya supaya tidak ada orang yang di rumah. Saya ingatkan bahwa para persembahan ada di belakang sudah bisa beli juga bisa untuk ditransfer. Amin. Saya minggu ini rupanya banyak dari teman kita yang berulang tahun. Selamat ulang tahun. Luar biasa. Oke. Ini ada Bapak Kasron, minggu lalu Bapak Kasron ini ada datang dan kasih selamat ulang tahun aja minggu ini. Amin. Oke. Kita mau masuk dalam doa. Bapak di surga, kami tahu Tuhan bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa. Kenapa kami masih hidup di dalam dunia ini sampai saat ini? Tuhan punya planning di mana Tuhan mau hidup kami ini menjadi berkat, menjadi terang dan garam. Hari ini Tuhan mau berdoa untuk jemaat Sebelas Bogor, setiap anak-anakmu yang mendengar kebenaran firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Berkati hidup mereka, mampukan mereka untuk melewati ujian demi ujian. Karakter Tuhan yang dibentuk dalam kehidupan mereka menjadi mereka akan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Jemaat Sebelas Bogor, sebelum kita pulang, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia, penyertaan Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan menyertai saudara. Tuhan akan menyinari engkau dengan kasih-Nya, dan kemurahan Tuhan akan menyertai kehidupan. Tuhan akan membangkitkan engkau pada waktu engkau tergeletak. Tuhan akan membangkitkan engkau pada waktu engkau patah semangat. Hari ini, minggu ini Tuhan, beri kekuatan kepada setiap jemaat-Mu Tuhan, untuk tetap bisa berlari, mencapai panggilan-Mu dalam kehidupannya. Sampai nanti Tuhan datang kembali, atau sampai Tuhan memanggil kami. Dalam nama Yesus, kita berdoa dan mengucap syukur. Katakan, Amin.